Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pembimbing, yang saya hormati penguji 1 dan yang saya hormati penguji 2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Asfiasari, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Literasi Digital dan Literasi Media dalam Mengurangi Intensitas Penyebaran Hoax pada platform media sosial Facebook dan WhatsApp di Kota Sukabumi. Outline pembahasan pada proposal penelitian yang saya ajukan kali ini adalah meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yakni bab 1 pendahuluan. Proses komunikasi massa ini berbeda dengan proses komunikasi yang lainnya, karena dalam proses komunikasi massa, komunikator menyampaikan pesan maupun informasi pada publik yang heterogen dan juga bisa melalui teknologi. Komunikan ini terpisah secara jarak fisik, bahkan waktu dengan komunikator. Dan hal ini juga bisa membuat komunikasi massa punya daya umpan balik yang lebih sedikit. Dengan bantuan media massa, komunikator juga bisa menyebarkan pesan dengan luas dan juga serempak kepada publik yang heterogen tersebut. Tentunya dengan kemampuan tersebut, media massa juga memiliki peranan yang penting di masyarakat, dan itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan komunikator. Hingga saat ini, media massa masih terus berkembang dan memiliki inovasi baru. Sehingga saat ini ada berbagai macam jenis untuk media massa itu sendiri, yakni ada media massa televisi, radio, koran, dan juga majalah. Dan menyesuaikan dengan teknologi saat ini, media internet juga bisa dipergunakan oleh masyarakat dalam berbagi informasi secara luas dan real time. Hal ini dilakukan tanpa ada batasan ruang dan juga waktu melalui media sosial. Masyarakat yang menggunakan teknologi media sosial disebut pengguna media sosial. Namun tidak terlepas dari karakteristik media massa tersebut, media sosial juga memiliki pengguna yang luas dan heterogen. Dan di media sosial tersebut, semua pengguna dapat berperan menjadi komunikator sekaligus komunikan, sehingga perkembangan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan juga memperluas daya umpan balik baik dalam proses maupun saat komunikasi massa itu terjadi. Tentunya hal ini juga secara langsung mempengaruhi arus informasi menjadi lebih cepat. Ketika arus informasi menjadi lebih cepat, produksi dan perolehan informasi juga menjadi melimpah. Namun di sisi lain, hal ini juga memiliki dampak negatif, misalnya individu ini rentan terpapar disinformasi dan juga hoax. Ada pula faktor yang mempengaruhi penyebaran hoax itu sendiri, diantaranya adalah informasi yang melimpah yang diterima oleh individu ini tidak diikuti dengan peningkatan daya kritis dan kritis kepercayaan kepada media pers yang dinilai tidak independen atau tidak mandiri. Jadi, adanya krisis kepercayaan kepada media pers yang masyarakat ini percaya bahwa media pers tersebut bergerak atas kepentingan orang lain atau tidak independen. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara hoax dengan opini pribadi, sehingga dia merasa didukung ketika opini pribadinya itu ditunjang oleh salah satu informasi yang belum tentu benar adanya. Yang keempat, ada keterbatasan pengetahuan mengenai topik yang dibahas dalam hoax tersebut. Jadi mereka kurang memahami apa sebenarnya isi dari berita hoax tersebut, sehingga mereka mempercayai begitu saja apa yang ada dalam berita yang dimuat walaupun memang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah untuk memperoleh keuntungan materi. Kasus hoax ini sendiri menurut data Kominfo ini menyatakan bahwa ada 1.731 konten hoax yang tercatat sejak Agustus 2018 sampai dengan April 2019. Ini merupakan angka yang cukup besar ya bagi penyebaran berita hoax itu sendiri. Sehingga dalam hal ini penyebaran hoax itu perlu diminimalisasi atau perlu dikurangi. Hubungan media sosial dan hoax ini sendiri adalah karena penggunaan media sosial ini sangat rentan dengan penyebaran informasi yang keliru atau hoax.
Hal ini dikarenakan pengguna media sosial atau siapapun yang memiliki akun ini bisa berperan menjadi komunikator maupun komunikan dalam satu waktu. Maka perlu dilakukan setidaknya 3 pendekatan untuk mengantisipasi penyebaran hoax, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi, dan juga literasi. Hal ini dikemukakan oleh Judita pada tahun 2018. Berbicara mengenai literasi, literasi digital dan literasi media ini merupakan pendekatan literasi yang berperan dalam meminimalisasi penyebaran hoax. Karena di antara jenis-jenis literasi, literasi digital dan literasi media ini punya kaitan yang cukup erat dengan penyebaran hoax oleh individu atau pengguna media sosial. Hal ini dikemukakan oleh Kemendikbud pada tahun 2017. Berikut saya berikan gambaran dari Tirto ID pada tahun 2018 ini melakukan survei bahwa 92,4% penyebaran hoax ini dilakukan melalui sosial media. Betapa besarnya angka ini, hampir 100%. Dan untuk pemilihan media sosialnya sendiri, ini dilansir dari Tempo pada tahun 2019, banyak 81,25% penyebaran hoax dilakukan melalui media sosial Facebook, dan juga ada 56,55% penyebaran hoax dilakukan melalui media sosial WhatsApp. Sehingga menyesuaikan dengan latar belakang penelitian yang akan saya jalankan, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana penggunaan media sosial Facebook dan WhatsApp dapat meminimalisasi penyebaran hoax di Kota Sukabumi melalui pendekatan literasi digital. Dan yang kedua adalah bagaimana penggunaan media sosial Facebook dan WhatsApp dapat meminimalisasi penyebaran hoax di Kota Sukabumi melalui pendekatan literasi media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana penggunaan media sosial ini bisa berperan sebagai alat kontrol informasi dan meminimalisasi penyebaran hoax melalui pendekatan literasi digital dan literasi media. Hal ini dikarenakan media massa itu sendiri memiliki peran sebagai alat kontrol informasi, dan media sosial adalah salah satu jenis media massa yang pastinya juga bisa melakukan perannya sebagai alat kontrol informasi dan meminimalisasi penyebaran hoax. Adapun manfaat penelitian dari proposal penelitian yang saya jalankan kali ini adalah hasil penelitian ini akan berguna untuk memperluas wawasan bagi pengguna media sosial agar dapat lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi informasi dan juga menyesuaikan perkembangan arus informasi ini dengan daya literasi yang mumpuni. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penelitian saya kali ini adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis dan hasil penelitian, dan selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Pada penelitian saya yang berjudul Peran Literasi Digital dan Literasi Media untuk dalam meminimalisasi penyebaran hoax melalui platform media sosial Facebook dan WhatsApp di Kota Sukabumi adalah menggunakan Grand Teori Komunikasi dan juga Middle Teori Komunikasi Massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Dalam pelaksanaannya, proses komunikasi juga bersifat retoris, yaitu menggunakan bahasa sebagai alat persuasif untuk mencapai pertukaran tindakan simbolik. Dengan kata lain, komunikasi ini ditujukan agar penerima pesan bisa bertindak sesuai dengan ekspektasi komunikator atau pengirim pesan. Selain itu, untuk middle teorinya sendiri, saya menggunakan komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan menggunakan teknologi untuk mengirim pesan kepada publik yang luas dan juga beragam atau heterogen. Dalam prosesnya ini, pengirim pesan dan juga penerima pesan seringkali tidak mengetahui satu sama lain dan juga memiliki daya umpan balik yang lebih kecil. Sedangkan untuk middle teorinya sendiri adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan menggunakan teknologi untuk mengirim pesan kepada publik yang luas dan heterogen atau beragam. Dalam prosesnya ini, dalam proses komunikasi massa, pengirim dan juga penerima pesan ini seringkali tidak mengetahui satu sama lain dan juga memiliki daya umpan balik yang lebih kecil.
Selain itu juga penggunaan media massa ini lekat dengan karakteristiknya, yaitu bisa dikenali dengan proses transmisi pesan yang cepat, dan juga pesan yang dibuat ini bisa lebih menarik serta memberikan kebebasan bagi komunikan untuk menginterpretasikan pesan yang disampaikan. Adapun apply teori pada proposal penelitian saya kali ini adalah media massa, media sosial, disinformasi dan hoax, literasi digital, dan juga literasi media. Dimulai dari media massa merupakan alat atau teknologi yang digunakan untuk mengirimkan pesan komunikasi massa. Selanjutnya adalah media sosial yang merupakan salah satu jenis dari media massa. Dalam media sosial, semua pengguna bisa mengambil peran sebagai komunikator maupun komunikan, bahkan sebagai keduanya. Oleh karena itu, arus informasi melalui media sosial ini relatif lebih cepat, sekaligus rentan juga dengan penyebaran informasi yang salah. Dalam proses komunikasi dan interaksi melalui media massa, permasalahan ini bisa ditemukan dalam bentuk disinformasi dan hoax. Disinformasi itu sendiri merupakan penyampaian informasi yang secara disengaja ini bermaksud untuk membingungkan orang lain. Adapun hoax adalah informasi yang telah disesatkan namun disajikan sebagai sebuah kebenaran, dan hoax itu sendiri diproduksi untuk merugikan pihak-pihak tertentu dengan penuh kebencian dan juga permusuhan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi maraknya disinformasi dan hoax pada media massa. Di antaranya itu adalah karena derasnya informasi yang diperoleh oleh individu melalui media massa ini tidak diikuti dengan daya literasi yang mumpuni. Kemudahan dalam mengakses internet juga bisa menyebabkan pengguna media sosial ini menerima menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Adanya kesesuaian antara hoax dan opini pribadi juga ini bisa mendorong seseorang untuk mempercayai suatu berita hoax. Selain itu, kurangnya pengetahuan mengenai berita hoax tersebut itu menjadikan orang lebih rentan terpapar oleh hoax. Ada pula orang yang sengaja mempublikasikan berita hoax untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik itu materi maupun moral. Karena adanya hoax dan disinformasi tersebut, maka pendekatan literasi kepada masyarakat ini perlu dilakukan. Di antara jenis-jenis literasi, literasi digital dan juga literasi media ini memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan permasalahan hoax dan disinformasi. Literasi digital ini sendiri adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Literasi digital juga meliputi pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan juga interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun applied teori yang terakhir adalah literasi media. Literasi media ini dibutuhkan agar pengguna dapat memahami bagaimana seharusnya proses komunikasi tersebut dilakukan melalui perantara media digital. Sederhananya, literasi media ini merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh pengguna media agar dapat menggunakan media digital dengan benar. Penelitian yang saya lakukan mengacu pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang saya gunakan pada penelitian ini ada 7 penelitian. Namun, saya akan menjelaskan 3 penelitian saja, yaitu penelitian dari Deta Rahmawan pada tahun 2019 dengan judul penelitian pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. Adapun hasil penelitian dari judul penelitian tersebut adalah ide penyebaran konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital masih belum dipahami anak muda dengan baik. Mereka juga mengatakan bahwa masih diperlukan berbagai sosialisasi literasi digital dan konten positif agar ide penelitian dapat diterima dan disebarkan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ervina Nurjanah dan kawan-kawan pada tahun 2017. Ini dengan mengambil judul penelitian hubungan literasi digital dengan kualitas penggunaan e-resource. Hasil penelitian ini sendiri adalah secara keseluruhan, literasi digital memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas penggunaan e-resource.
dengan kategori Very High Correlation, yang artinya literasi digital ini menjadi faktor yang sangat menentukan terhadap tingginya kualitas penggunaan e-resource. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Kristiani Juwita pada tahun 2018 yang mengambil judul penelitian Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Adapun hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah hoax yang banyak disebar berulang-ulang melalui media sosial ini dapat membentuk opini publik bahwa berita tersebut benar adanya. Ada 3 pendekatan penting untuk mengantisipasi penyebaran hoax di masyarakat, yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi, dan juga literasi. Maka berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi saya, maka dapat diperoleh kerangka berpikir sebagai berikut. Pendekatan literasi digital dapat mengurangi intensitas penyebaran hoax di platform media sosial Facebook dan WhatsApp. Dan juga pendekatan literasi media dapat mengurangi intensitas penyebaran hoax di platform media sosial Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yang artinya saya akan meneliti pada kondisi objektif yang alamiah. Data yang dikumpulkan dan juga dihasilkan dari penelitian ini akhirnya akan berbentuk kata-kata yang mengandung makna. Dan setelah didapatkan data oleh saya, kemudian data ini akan dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian melalui proses analisis dan juga interpretasi melalui klarifikasi kerangka teori yang relevan sehingga bisa didapatkan sebuah kesimpulan pada akhirnya. Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah waktu penelitian mengambil waktu dari sejak hari Rabu tanggal 29 April 2020. Pemilihan waktu penelitian ini adalah berdasarkan kecocokan dari saya sendiri, mengingat untuk praktik penyebaran hoax ini masih terus berlanjut dan juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk kasus hoax yang dekat-dekat saat ini berkaitan dengan COVID-19 kebanyakannya. Dan untuk lokasi penelitiannya ini sendiri, ini difokuskan dengan pengamatan arus informasi di Kota Sukabumi melalui Facebook dan juga grup WhatsApp. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah tentunya meliputi data primer dan juga data sekunder. Data primer ini adalah data yang diberikan kepada penulis secara langsung. Dan pada penelitian ini, data primer akan didapat oleh saya melalui wawancara kepada 10 warga masyarakat Kota Sukabumi pengguna media sosial WhatsApp dan Facebook, pastinya adalah pengguna aktifnya, dan juga ada 10 aparatur sipil negara atau ASN, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Adapun data sekunder ini adalah data yang didapatkan oleh penulis dengan mengumpulkan data yang menunjang data primer. Tentunya data sekunder untuk penelitian ini bisa diperoleh dari studi literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data ini juga berupa buku, artikel jurnal, berita, konten siaran radio, dan juga dokumentasi lainnya yang bisa mendukung atau melengkapi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan juga pengamatan lapangan. Studi literatur ini sendiri merupakan proses pencarian fakta-fakta melalui survei dan pembahasan literatur pada bidang tertentu dalam penelitian. Sedangkan untuk pengamatan lapangan ini meliputi proses observasi lapangan, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini sendiri adalah suatu metode untuk mengolah data setelah hasil penelitian. Tentunya dengan menganalisis data, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang sudah berdasarkan data faktual. Hal ini juga perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengelola data yang diperoleh, dimulai dari menanggapi data, mengorganisasikan data, memilah data tersebut menjadi satuan yang dapat diolah dan ditelusuri, menemukan pola dan alur fenomena hoax, sehingga penelitian ini juga bisa menjadi referensi supaya warga masyarakat Kota Sukabumi bisa mengetahui tentang apa yang dilakukan dengan platform yang dapat mereka akses, yaitu khususnya platform Facebook dan juga WhatsApp.
Untuk data kualitatif itu sendiri kan merupakan data yang bersifat tidak dapat diukur, sehingga dalam pengolahan data ini dapat dilakukan melalui tahapan analisis data yang meliputi proses reduksi data. Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, dan mentransformasi data yang didapat oleh penulis di lapangan. Reduksi ini juga memiliki tujuan agar memudahkan saya atau penulis dalam mengolah data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Untuk reduksi data sendiri, ini meliputi proses-proses lainnya, yaitu dimulai dari proses penyajian data atau data display, yakni adalah pemilahan kembali data yang sudah diperoleh, dipilah, dikelompokkan, dan juga akan diberi batasan masalah. Dan hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menyampaikan maksud dari pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikan beberapa bentuk penyajian data sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan penyajian data melalui matriks, tabel, dan chart. Selanjutnya adalah tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Karena setelah penyajian data, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Kesimpulan yang didapat dari temuan-temuan awal penulis ini merupakan kesimpulan yang masih sifatnya sementara dan juga memiliki peluang untuk berubah bila didapati penemuan serta bukti yang lebih kuat untuk menunjang tahap pengumpulan data yang selanjutnya. Artinya, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan secara berkala selama dalam masa pengamatan dan juga pengumpulan data, diikuti dengan pencarian data yang akurat untuk memperjelas makna dari fenomena-fenomena yang ada. Kesimpulan ini akan diverifikasi selama penelitian yang dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali terkait data yang diperoleh sehingga bisa ditemukan sebuah bentuk penegasan kesimpulan. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini akan meliputi proses perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan juga triangulasi. Dalam perpanjangan pengamatan, ini berarti penulis akan berada di lapangan penelitian hingga tingkat kejenuhan pengumpulan data untuk penelitian ini tercapai. Perpanjangan pengamatan yang dilakukan ini bisa memungkinkan adanya peningkatan kredibilitas dari data yang terkumpul oleh penulis. Melalui perpanjangan pengamatan juga, peneliti bisa memeriksa kembali apakah data yang diterima oleh penulis ini merupakan data yang sudah tepat ataukah belum. Jika ditemukan adanya data yang tidak relevan, maka penulis akan melakukan pengamatan yang lebih mendalam sehingga penelitian ini bisa menghasilkan data yang faktual. Proses selanjutnya adalah meningkatkan ketekunan. Dalam hal ini berarti penulis akan melakukan pengamatan dengan lebih hati-hati secara berkesinambungan. Dengan metode ini juga kepastian data dan juga urutan peristiwa bisa diarsipkan secara jelas dan sistematis. Melalui peningkatan ketekunan juga, peneliti bisa mengecek kembali apakah data yang diperoleh adalah data yang benar ataukah tidak. Peningkatan ketekunan juga bisa membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan informasi dari segala sumber data yang sudah diperoleh dengan lebih pasti. Proses yang terakhir adalah triangulasi. Untuk menguji kredibilitas, triangulasi ini bisa diartikan sebagai suatu metode pengecekan data yang didapatkan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan juga berbagai waktu. Triangulasi ini sendiri meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga pengumpulan data serta waktu. Kali ini saya akan memilih untuk menggunakan triangulasi sumber dengan harapan bahwa penelitian ini bisa diperoleh keabsahannya dapat dibandingkan dengan penelitian dan sumber-sumber lainnya. Dan tentunya saya juga akan membandingkan data hasil studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian kali ini. Sekian presentasi proposal penelitian yang saya ajukan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.